Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana amma ba'duh. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu sekalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasa tersebut juga telah diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu sekalian menjadi orang-orang yang terpelihara. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-183. Pak Ketua beserta seluruh unsur pengurus Masjid Raya yang dihormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang ada di dalam masjid dan sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima, yang dimuliakan. Berdasarkan penanggalan Komariah, hari ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Bila pada sore nanti terbenam matahari, insya Allah saat itu kita telah memasuki hari pertama Ramadan, yang tentu akan kita isi dengan baik dan maksimal melaksanakan ibadah-ibadah yang terbuka peluang kesempatannya untuk kita melakukan pada malam-malam Ramadan dan siang-siang Ramadan. Beberapa hari yang lampau ada konser dari World Tour Blackpink yang datang dari Korea, yang itu kalau kita lihat sambutan para penggemar dengan penuh gegap gempita. Bahkan untuk hadir pada hari konser itu, konon ada yang telah membeli tiket sekitar 3,5 bulan sebelum konser itu datang. Lalu di hari konser itu diadakan, penggemar-penggemar hadir lebih awal di arena sekitar stadion dengan pakaian-pakaian, kalau ndak hitam ya pink, kalau ndak pink ya hitam baju. Kalau perempuan rok, ada selendang, ada kalung dengan leher, ada sepatu, ada casing HP, ada tas dan lain sebagainya. Pokoknya yang hadir itu adalah para penggemar-penggemar dan mengedepankan kegembiraan yang amat sangat dengan tampilan-tampilan Blackpink yang hadir. Mereka pun menyambut pula dengan tampilan Black and Pink itu. Ya, ini tentu semacam fenomena yang sesungguhnya perlu kita cermati, betapa sesungguhnya orang-orang tak kala bertemu dengan sesuatu yang digemarinya, mereka benar-benar menyambut dengan penuh kegembiraan.
Lalu bagaimana dengan kita umat Islam hadirnya bulan Ramadan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarakun. Telah hadir kepada kamu sekalian satu bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan Ramadan itu iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kamu sekalian untuk melaksanakan puasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Karena begitu ketaatannya amat sangat oleh orang-orang yang beriman itu, dilakukannya ibadah yang amat banyak, maka akan terbukalah pintu-pintu surga itu sebanyak-banyak dan seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan akan tertutup rapatlah pintu-pintu neraka jahim. Wa tuwallu syayatin, maka para iblis dan syaitan tidak akan dapat berkutik, mereka terbelenggu, mereka terikat di rantai. Fihi lailatun, lalu pada bulan Ramadan itu ada satu malam, yang malam itu adalah syahrun min alfi syahrin, khairun min alfi syahrin. Lebih baik kalau sempat kita beribadah pada malam itu yang disebut dengan malam qadar, maka beribadah di saat itu lebih baik dibanding beribadah selama alfi syahrin, 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurimah. Namun kata Rasul, orang-orang yang tidak mampu mendapatkan kebesaran peluang yang ada pada malam qadar itu, maka berarti orang itu mengalami kerugian yang sungguh-sungguh rugi. Jadi artinya Ramadan adalah peluang, adalah kesempatan yang berhasil memanfaatkan peluang dan kesempatanlah, itulah sesungguhnya orang-orang yang beruntung. Sekali waktu sahabat Rasul Abu Umamah datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amal yang dengan amal itu aku mendapatkan surga Allah itu." Sederhana Rasul berkata, "Alaika bis-shaum." Laksanakanlah oleh kamu ibadah puasa, fa innahu la idlalah. Sungguh nilai pahala ibadah puasa itu tidak tergandengi dan tidak tersaingi oleh nilai pahala ibadah yang lain. Kenapa barangkali demikian tinggi besar dahsyatnya nilai pahala ibadah puasa? Barangkali adalah karena puasa itu kunci utamanya adalah pengontrolan diri yang amat sangat. Di dalam salah satu ungkapan dikatakan, faradallahul imana tathiran. Allah bebankan kepada manusia banyak itu iman agar dirinya tathiran anisyirki, bersih dari segala ragam macam kemusyrikan. Kemudian wassalata tanzihan alil bikari, Allah bebankan salat untuk orang itu agar dirinya terjauh dari sikap angkuh, sombong dan takabur. Wasiyama batilaan li ihlasil khalqi. Allah bebankan puasa kepada orang itu adalah agar benar-benar teruji dan terasah keikhlasan dirinya dalam kehidupan yang dijalaninya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi dengan demikian tampak oleh kita sekalian adalah nilai pesan moral yang amat tinggi melalui ibadah puasa adalah kontrol diri yang amat sangat, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketaatan yang amat tinggi, keikhlasan yang amat dalam, dan mampu menerima apa yang ditentukan Allah untuk dirinya dengan penuh keredaan, dan dia pun berharap pula mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali persoalan terbesar bangsa kita hari ini adalah persoalan pengontrolan diri itu. Betapa sesungguhnya Rasul menyuruh, rendahkan hatimu, tinggikan budimu. Merendahkan hati untuk mendapatkan kemuliaan, meninggikan budi untuk menjadi orang yang terhormat, itu sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan kontrol diri.
Tetapi yang tidak mampu melakukan kontrol diri, justru yang tinggi itu adalah hatinya, yang rendah itu adalah budinya. Di mana bisa mencelakakan orang, tetap saja mencelakakan orang karena budinya yang amat rendah. Kalau hati yang tinggi sombong, kalau budi yang rendah hina. Lalu yang kedua, berbicaralah dengan hati. Sebab kata Abdul Aziz Al-Hulli, jika orang berbicara hanya dengan modal lidah, ungkapan itu campaiannya adalah setinggi puncak daun telinga. Tetapi jika orang mampu berbicara dengan hati, jangkauannya sampai ke relung-relung sanubari yang demikian dalam. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kontrol diri dalam rangka bersih hati, pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan. Kemudian harapan kita sekalian, betapa sesungguhnya karena kurang mampu melakukan kontrol diri, justru yang muncul itu adalah satu, kesombongan, yang kedua kerakusan. Sombong betapa sesungguhnya orang berbuat di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kesulitan bangsa ini, ada yang muncul kepemurkaan dengan kesombongan yang kadang-kadang kesombongan yang tidak terperkirakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 17, wala tamshi fil ardi maroha. Sesungguhnya janganlah kamu itu berjalan di bumi Allah ini dengan perasaan angkuh dan sombong. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak akan bisa berjalan menghentak menembus bumi, tidak akan bisa melonjak setinggi gunung sekalipun. Lalu di dalam surat Luqman Allah juga mengatakan, fala tamshi fil ardi marraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Janganlah kamu berjalan muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Allah amat tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membangga-banggakan diri. Lalu karena tidak mampu mengontrol diri dengan baik, di samping kesombongan terjadi, yang kedua adalah harakus. Sehingga kerakusan yang muncul akhir-akhir ini lain adalah karena nilai moral yang amat rendah, jiwa bagaikan terkungkung, perasaan bagaikan terpasung, jiwa-jiwa yang terbelenggu, lalu berbuatlah mereka dengan memunculkan kepribadian yang katanya adalah penuh kemerdekaan, keangkuhan, kesombongan, dan kerakusan. Lalu di saat itu muncullah himbauan-himbauan, jangan tampilkan hidup hedonis, tampilkanlah hidup serena. Himbauan baru saja sampai ke tingkat tampilan. Padahal Islam itu menghimbau bangsa ini bukan tampilan sederhana, tetapi yang dihimbau adalah hidup itu benar yang sederhana. 2 gelas Rasul dihidangkan minuman oleh Aus bin Haulah, 1 gelas air susu, 1 gelas air madu. Rasul tidak mau meminum. Apa kata beliau? Bukan saya mengatakan minuman ini haram untuk saya, bukan saya mengatakan minum ini dilarang untuk saya, bukan. Tetapi di mana letaknya nanti tanggung jawab pribadi saya andai kata di hadapan Allah saya ditanya tentang hidup sederhana itu. Mungkin kondisi hidup yang saat itu tidak demikian baiknya, maka Rasul diberi hadiah 2 gelas minuman, itu hadiah. Kalau diterima oleh Rasul, tidak ada yang akan merasa terganggu rasa keadilan dalam jiwa dan batinnya. Tetapi karena pola hidup sederhana yang diterapkan Rasulullah SAW, bukan terlarang, bukan haram bagiku, tetapi adalah menampilkan hidup yang benar-benar sederhana, bukan sekedar tampilan, tetapi adalah hidup yang benar-benar sederhana. Harapan kita bersama mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan hadir di hadapan kita bersama ini secara ritual, secara seremonial dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan nilai-nilai positif, kontrol diri sebagai bahagian dari nilai operasional sikap buah dari ibadah puasa itu mampu hendaknya menjadikan diri kita bersama
punya diri yang benar-benar kontrol diri yang amat sangat, dengan penuh ketundukan, kehusyukan, penuh dengan ketaatan dan keikhlasan, mampu mengontrol diri, hati, pikiran dan perasaan, ucapan dan tindakan, jauh dari rakus dan sombong. Mudah-mudahan buah puasa benar-benar menghadirkan untuk kita sekalian Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin, yakni yang terang benderang menerangi kehidupan umat, bangsa dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا